Halo Sobat Baroders, aksi bela negara adalah aktivitas yang dilakukan atas dasar rasa cinta tanah air. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas nih, bahasannya yaitu bela negara yang dilakukan oleh sektor UMKM. Nah, UMKM itu sendiri terbagi menjadi 3 kelas. Ada usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Mendingan kita minta pendapat dari para ahlinya yang terlibat langsung di sektor UMKM. Yuk, kemudian ikut aja yuk. Bagaimana sih bela negara yang dilakukan oleh sektor UMKM? Yuk. Sebelumnya kami telah mencari narasumber dari para pelaku UMKM. Bagaimanakah aksi bela negara yang mereka lakukan dan apakah mereka mengetahui hal itu? Namun sayangnya, 2 dari 10 pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah termasuk bagian dari aksi bela negara. Dikutip dari media, Siswanto dari Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia mengatakan bahwa lebih mencintai produk nasional merupakan manifestasi dari bela negara di era kekinian. Membeli produk dalam negeri juga termasuk bagian dari bela negara loh. Kami juga telah melayangkan surat kepada Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia. Namun sayangnya, kami tidak mendapatkan respon sama sekali. Padahal penelitian ini akan sangat bermanfaat kan? Nah, kebetulan di sebelah saya ada Bapak sebagai aktivis untuk coklat di Indonesia. kebetulan Pak Bara ini adalah suami dari yang Pipiltin. Itu owner dari Pipiltin. Owner dari Pipiltinnya langsung. Nah, Pipiltin Cocoa ini tuh bergerak di industri coklat gitu ya Pak ya? Itu industri coklat, khususnya untuk biji-biji kopi coklatnya itu dari petani-petani di Indonesia. Kuliah di Pak ini warkop ya, warung kopi. Alhamdulillah kalau pas hari-hari kerja ya bisa rame-ramenya bisa 2,5 juta sehari, ya sebesarnya 1,5 juta. Oh, 1,5 juta ya? Ya minimal. 100-an. Di Pipiltin itu keuntungannya tidak banyak, tapi nggak apa-apa. Karena kita punya idealisme untuk mensejahterakan petani, tapi juga kita ada produk kualitas dari petani-petani coklat ini, di mana biji-bijinya itu berkualitas. Kita juga curated supaya produk dari Pipiltin itu sehat, enak, dan asli, nggak pakai pengawet, dan bahannya juga bukannya kimiawi. Bela negara adalah kita membela para petani-petani ini, di mana petani-petani ini merupakan warga negara Indonesia yang butuh untuk di-support untuk bisa hidup. Nah, itu salah satu bentuk pembelaan dari Pipiltin, support para petani agar dapat survive. Melakukan aktivitas UMKM itu kita sudah mendukung atau mempertahankan membela Indonesia. Kita sendiri itu kan menjual produk-produk kita sendiri ya kan. Produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Nah, dan juga pembeli-pembeli juga biar supaya bisa mencintai produk dalam negerinya sendiri, buatan kita sendiri gitu. Devisa. Terus kita juga sudah mulai ekspor. Jadi kita membawa nama Indonesia. Itu kan membela ini ya, bukan membela dalam arti kita perang. No. Kita perang dalam bidang ekonomi. Tapi ekonominya sendiri kita sustain. Balik lagi, ekonomi yang membantu karena kita UMKM, jadi ekonominya itu skalanya kecil, tapi efeknya kita jangka panjang. Kita citanya supaya jadi besar. Saya juga memperkerjakan 2 karyawan ya kan. Dan alhamdulillah bisa dengan kita bayar dengan sesuai dengan UMR lah istilahnya. Jadi kita para petani kan kita juga bukan UMKM ya, jadi kita menyerap para petani itu nggak bisa banyak. Nah itu tantangannya, tapi kita pengen untuk bisa support petani-petani di Indonesia ini.
karena kualitas yang bagus, karena petani-petani juga mereka sangat butuh dari Pipiltin untuk bisa mensupport. Nah, tantangannya adalah kita nggak bisa beli sebanyak yang mereka jual. Artinya kan lahannya banyak, tapi kita nggak bisa menyerap semuanya. Nah, solusinya karena kita ada persatuan atau asosiasi coklat, Pipiltin mengajak asosiasi ini untuk menyerap produk coklat para petani ini. Nah, tapi tetap tantangannya adalah selain kita juga dari luar, di luar pengen beli produknya. Karena contoh di Papua itu dari daerah Papua yang namanya Ransiki, karena bagus itu diserap sama internasional. Jadi harganya mereka lebih besar, lebih mahal. Artinya mereka lebih milih diekspor keluar. Iya. Nah itu tantangan dari kita. Tantangannya sih. Nah, tapi nggak apa-apa. Di satu sisi bagus untuk para petani. Saya rasa nggak ada tantangannya. Saya alhamdulillah ya kan udah cukup nyaman gitu kan. Usaha kayak gini. Anak istri Saya rasa terpenuhi gitu ya. keperluan rumah tangga alhamdulillah semenjak saya berusaha di UMKM ini terpenuhi semua. Pemerintah itu memang sangat mendukung ya kan. Di sini juga ada apa namanya, kita bisa ngajuin untuk usaha pertama nih bagi untuk modal untuk apa ya kan, pemerintah kan sangat mendukung. Itu kita bisa mengajuin sama pengurus di UMKM ini. Oh dengan produk apa nih yang kita mau jual di sini? Ada Pak, dengan pengurus tuh kita bisa ajuin apa yang kita mau jual. Kita bisa ambil dulu Pak, bayar nanti. Untuk usaha yang pertama ya, untuk pertamanya bagi yang mereka belum ada modal. Dari kami, UMKM di Indonesia itu bisa lebih berkualitas, artinya kita didukung sama elemen-elemen peraturan pemerintah. Contoh kayak kita misalnya mau sertifikasi halal itu dipermudah, nggak dia bikin ribet. Terus mau ekspor juga perizinannya, pajak-pajak karena kita UMKM kan, jadi kita butuh insentif lagi dari pemerintah untuk bisa mensupport agar UMKM di Indonesia ini nggak terbebani dengan biaya yang mahal. Nah, butuh dari pemerintah untuk bisa melihat bahwa biaya-biaya itu bisa ditimbangkan. Kita akan bayar, tapi jangan memberatkan. Kita akan melakukan sertifikasi, tapi jangan memberatkan dengan prosedural yang tanda kutip understandable dan lain-lain. Jadi memberatkan kita. Syukur-syukur kalau sudah bisa online, itu mudah bagi kita. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi pelaksanaannya butuh secara terus-menerus. Semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi, saya biar bisa ada di setiap daerah gitu. Oh di setiap daerah. Iya. Berarti di setiap daerah itu UMKM harus lebih diberdayakan gitu ya Pak ya? lagi. Oh, Karena iya. saya mendukung ya, mendukung masyarakat seperti saya ya kan. Oh iya. Itu memang sangat mengharapkan dengan adanya dengan kemudahan, lebih mudah lagi kita bisa usaha di UMKM ini.